Nah, ini kemudian menjadi kontra di kalangan beberapa orang karena dianggap menyembah manusia itu merupakan sesuatu yang tidak tepat. Om Awignamastu Namasidam, Om Sidir Astu, Tak Astu Asuswaha, Om Swastiastu. Para pemirsa Renungan Dharma yang berbahagia, kali ini kita akan memperbincangkan Padaswanam. Apa sih sesungguhnya Padaswanam itu? Mengapa Padaswanam itu dibutuhkan atau diperlukan dalam kehidupan ini? Nah, sebetulnya Padaswanam bukan sesuatu yang baru. Di Nusantara ini dikenal dengan sungkem. Itu merupakan penyederhanaan daripada Padaswanam. Tetapi apakah ada sumber sastranya? Nah, ini sering menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena menganggap bahwa Padaswanam itu seolah asing sekali. Sebetulnya dalam Bhagavata Purana, salah satu dari 9 Nama Wida Bhakti itu adalah Padaswanam. Nah, pada dalam hal ini diartikan sebagai kaki, kemudian sewa sebagai pelayanan, maka sebetulnya sewanam ini, ya pelayanan ini, ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana kita kemudian melayani kaki Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian ini disederhanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga berubahlah menjadi sungkem. Nah, perlukah sungkeman ini? Ya, tentu ada yang memerlukan. Sehingga untuk itulah kita hari ini memperbincangkan Padaswanam ini atau sungkem ini. Ya, khususnya sungkem ini sebetulnya dibutuhkan dan dilakukan antara ibu dengan anaknya. Bukan berarti bahwa kemudian sungkeman ini tidak harus dilakukan kepada sang ayah, tetapi yang lebih dominan dan lebih berperan adalah ibu sendiri. Karena apa? Karena ibulah yang melahirkan anak-anaknya, sehingga sebetulnya nasib anak-anak itu ada di tangan seorang ibu. Nah, Padaswanam ini merupakan salah satu ritual yang menusantara, ya, yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua di negeri ini. Dan apa sih sebetulnya manfaatnya? Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa ini sebetulnya antara ibu dengan anak. Ya, bagaimana seorang ibu kemudian mengantarkan anaknya menjalani kehidupan sehingga betul-betul mencapai tujuan yang diinginkan, yang diharapkan oleh si anak. Nah, seringkali Padaswanam ini menjadi pro kontra. Karena ada yang mengatakan bahwa Padaswanam ini atau sungkem ini, ya dalam prakteknya ada acara misalnya menyucikan kaki sang ibu, kemudian seolah-olah menyembah sang ibu. Nah, ini kemudian menjadi kontra di kalangan beberapa orang karena dianggap menyembah manusia itu merupakan sesuatu yang tidak tepat. Artinya apa? Mungkin akan dianggap sebagai sesuatu yang salah di mana ibu yang disembah itu bisa kualat seperti itu. Ya, tapi kalau menurut Pak Ketutwiana, ya itu beliau mengatakan bahwa ibu sendiri tidak hanya melahirkan tapi juga mendidik, menjadikan si anak itu mencapai tujuan. Sehingga sebetulnya ini juga dikuatkan oleh Taittiriya Upanishad, di mana dikatakan bahwa orang tua, ya orang tua artinya ayah dan ibu itu merupakan Tuhan yang menjelma di dunia, sehingga menyembah atau katakanlah sungkem kepada orang tua bukanlah sesuatu yang melanggar aturan, melanggar etika atau susila, tidak. Sehingga bagi kelompok-kelompok yang betul-betul menganggap bahwa Padaswanam merupakan sesuatu yang positif, kemudian dirasakan manfaatnya. Nah, ini kemudian dilakukanlah acara-acara seperti sungkeman ini. Nah, khususnya di Jawa sangat populer masalah sungkeman ini sampai sekarang. Bukannya baru, tapi dari dulu sampai sekarang tetap ada acara sungkeman. Dan mungkin juga sungkeman yang ada di Jawa ini tidak dikaitkan dengan Padaswanam. Tetapi dari sudut pandangan Hindu, dengan adanya 2 referensi, yaitu Bhagavata Purana dan juga Taittiriya Upanishad, maka sungkeman atau Padaswanam bukan sesuatu yang negatif. Nah, lalu kapan harus dilakukan sungkeman ini? Sebetulnya sungkeman bisa dilakukan setiap saat, ya. Yang penting dilakukan antara ibu dengan anaknya. Bisa dilakukan di dapur misalnya, sebagai sebuah tempat yang ideal, tempat yang netral misalnya. Kalau misalnya tidak mungkin dilakukan di tempat-tempat yang lebih suci, seperti misalnya
di Bali misalnya ada Merajan atau di Pura misalnya, bisa saja. Nah ini dampaknya apa sesungguhnya, sehingga kita perlu paham dan bila perlu kita melakukan acara pada Swanam ini. Yang jelas mungkin saja antara anak dengan ibunya pernah terjadi silang sengketa. Ya biasalah seorang anak kadang-kadang nakal ya, nakal sehingga membuat sang ibu menjadi terganggu ya. Kemudian tanpa sadar sang ibu seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Misalnya kepada anaknya mengatakan, hidupmu akan susah kalau seperti ini misalnya. Tapi ya sudah. Dan ini membekas karena apapun yang muncul dari kata-kata seorang ibu itu betul-betul memiliki nilai yang membekas terhadap nasib dan perjalanan si anak. Nah inilah saat yang tepat kalau kita ingin menyelesaikan silang sengketa ini. Karena bagaimanapun juga seorang ibu sebenarnya tidak pantas kemudian katakanlah dalam tanda kutip mengutuk anaknya hanya karena sesuatu yang dilakukan oleh si anak yang tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh seorang ibu. Nah inilah kesempatan. Saya sendiri banyak ya melihat, memandu, bahkan memprakarsai ritual pada Swanam ini. Ya, tidak sedikit orang-orang yang bermasalah dalam kehidupan ini, ya, entah itu karirnya, entah karena sesuatu dan lain hal, ada masalah lain. Lalu kita lakukan pada Swanam dan ternyata ya asungkara hasilnya positif, ya hasilnya sangat positif. Artinya apa? Pada Swanam ini menjadi penting dalam kehidupan ini dalam memecahkan atau memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga antara anak dengan ibunya, dan ini sudah berjalan bertahun-tahun. Ya, saya lakukan dan hasilnya sangat bagus, sehingga kalau toh sekarang yang muncul pada Swanam ini dalam bentuk sungkem, bukanlah sesuatu yang salah dan tidak ada aturan yang dilanggar maupun tidak ada ajaran-ajaran yang kemudian dipinggirkan, tidak ada. Jadi pada Swanam ataupun sungkeman sebetulnya lebih banyak manfaatnya daripada keburukannya. Nah, oleh karena itu, para pemirsa Renungan Dharma yang berbahagia, kita perlu paham bahwa pada Swanam sebetulnya bagian daripada kebutuhan seorang manusia dalam sebuah keluarga dan merupakan salah satu solusi ketika dalam keluarga si anak mengalami sesuatu baik dalam karir maupun dalam katakanlah dalam pendidikan seperti itu. Jadi kita memang perlu melakukan pada Swanam ini. Bapak Ibu pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, saya kira pada Swanam ini ke depan akan menjadi salah satu solusi penting. Sekali lagi, menjadi salah satu solusi penting dalam mencari pemecahan masalah. Ya, sehingga alangkah indahnya kalau kita mencoba untuk memahami lebih dalam, lebih jauh tentang manfaat dari pada Swanam ini. Ya, jadi kembali pada Swanam sebetulnya boleh dikatakan tidak hanya milik agama tertentu, ya, bukan milik Hindu saja, karena sebetulnya terkait dengan masalah kemanusiaan. Ya, kapan, siapa, di mana kita memerlukan pada Swanam bisa dilakukan dengan cara yang sederhana misalnya. Ya, yang selama ini saya lakukan, ya, artinya kita tidak membutuhkan pemandu yang memiliki nilai lebih seperti seorang pendeta, seorang pemangku, ya tidak harus seperti itu. Siapapun bisa melakukan pada Swanam di masing-masing keluarganya. Caranya gampang, misalnya seorang ibu bersiap diri untuk menerima sungkeman dari si anak. Ya, dengan cara apa? Anak mulai dengan mencuci kaki ibunya, kemudian dia sungkem di antara kedua lutut misalnya, ya, di antara kedua lutut, kemudian dia minta maaf dan mohon doa restu dari sang ibu, ya, bisa saja kemudian disaksikan oleh sang ayah misalnya, atau bahkan si anak juga bisa mencuci kaki sang ayah sekalian dan sekaligus juga mohon doa restu dari sang ayah, sehingga nanti ke depannya apapun cita-cita yang diinginkan si anak akan dengan lebih mudah tercapai. Nah, kemudian si ibu akan memegang pundak si anak, ya, pundak kanan si anak, kemudian tangan kanannya akan mengelus misalnya kepala si anak, kemudian juga si ibu dengan hati yang tulus memberikan doa restu sehingga akan mengantarkan si anak menuju kehidupan yang dicita-citakan
kelak itu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka secara metafisik akan terjadi transfer energi kasih dari sang ibu, ya, sekaligus juga sang ayah terhadap anaknya. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena di samping silang sengketa antara orang tua dengan anak terselesaikan, juga terjadi transfer energi kasih yang akan lebih mendekatkan antara anak dengan orang tua dan menjadi sebuah kekuatan baru sebagai tambahan kekuatan yang ada pada diri si anak, sehingga dia akan mampu melewati segala kendala-kendala dalam kehidupan ini untuk menuju kehidupan yang dicita-citakan. Ya. Saya kira demikian para pemirsa Renungan Dharma yang berbahagia. Semoga yang sedikit ini akan memberikan manfaat besar terhadap kelangsungan kehidupan dalam setiap keluarga. Tidak hanya keluarga Hindu, tapi siapapun itu yang ingin agar keluarganya semakin erat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya kira. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om.